Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kita tetap ngaji desa lagi. Nah, kita juga kali ini di tema ini kita sepoi-sepoi kena angin ini ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa, yaitu Direktur BUMDes Desa Ponggok. Nah, Pak Dir, ini kan kita tadi masuk juga udah protokol kesehatan nih. Ya. Kita buka saja ya. Kita juga udah sama-sama vaksin, cek suhu aman, tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Nah, wah ini Pak Dir, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ini. Siap Bang Bro. Nah, kan teman-teman santri digital dan halayak umum kan juga belum tahu siapa sih Direktur BUMDesa Ponggok ini. Nah, beliau adalah Bapak Hendrik yang sedang berada di depan saya ini yang sangat luar biasa. Bapak ya. Bapak anak Bapak. Mas Dir aja ya panggilnya. Oke. Masih muda. Oke, Mas Dir. Dulu Mas Dir ini tahun berapa sih jadi Direktur BUMDesa di Ponggok ini? Ya, saya jadi direktur itu di tahun 2020, tepatnya di 1 Januari 2020. Sampai tahun 2025 sesuai dengan SK Kepala Desa. Oke, siap, berarti baru ya? Baru pas pandemi, Mas Pas pandemi, pas pusing-pusingnya ya. Pusing-pusingnya. Nah, kalau sebelum di dunia persilatan BUMDesa itu sebenarnya di mana ini, Pak Dir? Saya juga sebelumnya di BUMDes juga sih. Mungkin kita flashback ke belakang ya. Mungkin 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017 akhir. Ya. 2017 akhir. Ya, saya sebelum jadi karyawan BUMDes, sebelumnya saya sebagai XR atau HRD. Oh, dulu personalia. Karyawannya BUMDes. Ya. Saya adalah produk dari satu rumah satu mahasiswa yang dijalankan oleh Desa Ponggok. Sebelum saya lulus kuliah, saya pun sudah ditawarkan untuk mengabdi ke desa. Karena saya sendiri juga berkomitmen, desa sudah memberikan kontribusi kepada saya untuk pendidikan saya pun juga sepenuh hati kembali ke desa untuk memajukan desa. Oh, berarti sebelum jadi direktur ini dulu sempat jadi HRD. HRD juga. Saya hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saya jadi direktur 2019. Saya off di bulan April. Dulu itu pas pemilihannya gimana itu, Pak Dir? Nah, kalau untuk BUMDes sendiri, saya mulai masuk itu di bulan Desember untuk menawarkan untuk ujian ya, pemilihan direktur. Desember. Ya. Berarti di tahun 2019. 2019 karena pada waktu itu ada perekrutan baru mengenai BUMDes, yaitu untuk direktur tahun 2020-2025. Karena di tahun itu mungkin masa jabatan direktur sebelumnya yaitu Pak Joko Winano udah habis dan purna. Saya coba untuk daftar mulai dari psikotes, visi misi, kemudian dari tes sampai dengan musdes. Ya alhamdulillah saya terpilih. Ini Pak Dir ini menyambung estafet yang keberapa ini? Generasi keberapa? Kalau untuk generasi mungkin ini generasi keempat ya. Oh, berarti Mas Dir ini sudah direktur yang keempat? Keempat, ya. Yang pertama Bapak Danar, dari tahun 2009 ya kalau nggak salah ya, sampai 2020. Ya, kapan-kapan kita akan sowan juga menyapa direktur sebelum Mas Dir ini. Ya. Berhubung ini tamu kita spesial, mari kita dengarkan curhatan Mas Dir. Curhatan hati ya. Ini Mas Dir umurnya berapa sih, Mas? Saat ini saya umur 29. 29? Ya, baru aja kemarin 29. Sudah berkeluarga ya? Belum. Nah, mungkin para pemirsa dan santri digital, wah ini Mas Dir masih 29, masih melajang. Nah. Ya. Masih dalam pencarian. Kira-kira kalau dalam asmara
target menikah Oh ya paling nggak tahun-tahun inilah target. tahun ini ya. Sudah ada pemetaan Ya, gitu ya. udah ada pemetaan. Pemetaan ini tahun berapa ini. Alhamdulillah lah nanti insya Allah sebenarnya baik ya. Oke oke oke. Kalau berarti jadi direktur itu umur 28. Saya 27. 27 ya. 27. Saya jadi direktur pas pandemi. Saya jadi direktur itu Januari kalau nggak salah tanggal 3, mungkin hari ini ya tanggal 3 ya. Itu pas angin puting beliung juga. Oh, yang umbul kena itu ya. Saya masuk 2 hari sapu angin beliung. Oh, itu baru 2 hari? Iya. Oh, berarti di umbul pas terjadi puting beliung itu Mas Dir baru 2 hari. Baru 2 hari. Habis itu bulan Maret pertengahan sapu yang pandemi sampai akhir tahun. Pas masuk jadi dir pertama itu perasaannya gimana, Mas? Ya perasaannya seneng sih. Seneng juga. Seneng, semangat. Obsesi saya tinggi, gairah muda gitu bro. Iya, betul, betul. Ya, bagaimana memajukan desa dengan pola pikir anak-anak muda yang milenial untuk saat ini kan ya. Bagaimana kita membuat konsep New BUMDes dari yang mungkin udah bagus kita upgrade menjadi yang lebih bagus lagi. Luar biasa. Tapi begitu semangat itu melambung tinggi, Ya. terus kehantam pandemi gimana? Nah, teman-teman ya meletre ya mas. Meletre. Karena emang luar biasa sekali sih pendapatan BUMDes itu puluhan miliar, belasan miliar ya. Di tahun-tahun sebelumnya dihantam pandemi malah kita rugi. Karena ya seperti yang kita tahu hampir 1 tahun kita nggak bisa operasional di situ. Kita harus ada biaya maintenance, kemudian harus membayar karyawan, kita bayar pajak. Oh, tapi pas banyak sekali itu. pandemi tutup, karyawan tetap bekerja? Kita tetap bekerja Atau jamnya dipotong atau gimana? Kalau dulu itu karyawan tetap bekerja untuk maintenance dan bersih-bersih karena aset kita kan banyak mas. Seumpama tidak terawat nanti kerugiannya semakin tinggi kan. Kita nggak rawat aja penyusutannya mungkin udah cukup lumayan 30% kerusakan kemarin, ditambah angin puting beliung kemarin mungkin hampir 500 juta hilang itu aset yang ada di Ponggok. Ditambah lagi wisata tutup, gaji tetap Gaji harus keluar kan. Bagaimana seorang pemimpin itu putar otak untuk mencukupi kebutuhan karyawan. Masuk ya diprek ya makan mereka gimana kan itu. Mau nggak mau kan kita harus memikirkan mereka juga, mereka keluarga, anak, bahkan BPJS kesehatan pun kan juga harus apalagi pas kondisi pandemi pun harus terselesaikan kan gitu. Emang nggak mudah untuk beberapa tahun kemarin. Oke, Mas Dir. Ya. Dulu Mas Dir background pendidikannya dari apa sih? Oh, saya psikologi UMS, Mas. Psikologi. Saya S1 psikologi UMS. Berarti menerawang saya ini udah bisa baca ini. Ya, kelihatan lah model-modelnya kayak gini nih, dari mana itu kelihatan. Oh, jadi ini ya karyawan-karyawannya juga wah, Mas Dir lihat aja udah tahu ya, semua ya tahu dari lah, karena psikologi itu ya. Ya, karena kita kan juga pemberdayaan masyarakat ini dari background masing-masing. Ada yang orang nggak lulus sekolah, mantan preman, mungkin bahkan baca tulis pun nggak bisa. Tapi tetap Kita semua berdayakan ya. bagaimana orang-orang yang tidak terfasilitasi atau tidak memiliki skill-skill khusus bisa kita berdayakan dan tidak akan menjadi masalah sosial kan. Gitu. Siap. Dan menjadi kontribusi untuk BUMDes dan BUMDes akan ke desa juga. Kalau pas apa ya? Sukanya pas menjadi diri ini gimana nih, Mas? Kalau sukanya kan kita merasa apa ya? Sama desa Kita memberikan kontribusi kepada desa, kepada masyarakat, bahkan orang-orang yang tidak terakomodir dengan baik kita berdayakan, kita memberikan pendapatan atau memberikan kontribusi kepada mereka, kita berdayakan. Mau nggak mau kan ya saya juga merasa sangat apa ya bersyukur kan gitu loh. Meskipun dengan segala kekurangan dan kelebihan. Nah, itu kan pas waktu pandemi kan karyawan jamnya dipotong, Iya. tapi dialihkan ke maintenance, bersih-bersih dan perawatan ya. Iya. Nah, pas waktu keadaan sulit-sulitnya, para karyawan itu gimana, Mas? Maksudnya ketika menerima, wah gajiku biasanya sakmene kok tadi sakmene itu, kira-kira gimana itu awalnya itu? Karena kan mungkin beberapa ada karyawan yang nggak apa ya, mungkin berpikir bahwa kebijakan saya itu kebijakan yang tidak adil, tidak populer. Tapi mau nggak mau kan, kita nggak operasional. Bagaimana kita menutup operasional sebesar itu dengan nol pendapatan? Ya,
ya mau nggak mau harus ngikutin juga. Meskipun protes ya kita sama-sama di sini sama aja kok. Bahkan yang di manajemen nggak bayaran 6 bulan pun biasa, kita tetap konsisten bekerja. Puasa 6 bulan. Puasa 6 bulan kita mati-matian di situ untuk karyawan-karyawan yang ada di Umbul maupun di Bumdes. Nggak ada foya-foya, nggak ada yang namanya untuk kebutuhan hal yang tidak apa ya namanya, untuk kepentingan pribadi atau apalah itu kan. Semua tetap saya curahkan jiwa raga saya kepada Bumdes. Bahkan harta saya pribadi juga kadang sering nombok kan gitu. Nombok juga. Nombok juga. Nah, itu bagaimana seorang pemimpin bertanggung jawabnya di situ dengan segala konsekuensi. Berarti tidak hanya jadi ujung tombak ya, jadi ujung tombok juga ya. Ujung tombok juga. Ya luar biasa ini, mantap. Jadi ujung tombak dan ujung tombok. Nah, kalau strategi Mas Dir, Ya. strateginya tadi kan salah satunya untuk apa ya, mengamankan finansial kan, memangkas jam. Ya. Tapi kalau untuk strategi keberlangsungan Bumdesanya sendiri pas waktu pandemi gimana nih? Kalau strategi saya kan gini, bagaimana perusahaan itu tetap bisa berdiri atau eksis meskipun di kondisi apapun ya. Karena nggak mungkin kan perusahaan ini nggak dapatkan hasil padahal gitu ada masyarakat atau dalam bentuk benefitnya kan ya. Ya mau nggak mau kita harus efisiensi dan juga bagaimana kita mencari resource dana dari luar. Oh gitu. Iya. Tapi udah banyak yang masuk atau masih kalau untuk saat ini mungkin tarik-tarian gitu ya. Kalau untuk saat ini mungkin kita udah alhamdulillah sih udah sedikit terakomodir dengan baik mengingat beberapa pendapatan udah mulai stabil. Bagaimana kemarin pas kondisi pandemi itu ya Mas ya. Saya harus mencari uang itu hampir 1 miliar mungkin ya untuk mempertahankan Bumdes. 1 miliar. Hampir 1 miliar. Beruntung saya bertemu dengan orang-orang baik. Itu dari uang pribadi atau? Uang pribadi. Uangnya Mas Dir pribadi? Bukan. Oh, bukan. Saya dengan orang baik lah yang menolong Bumdes lah. Ada pihak yang lain ya. Bagaimana kita harus menyelesaikan hutang, kemudian menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan. Saya juga nggak habis pikir kok bisa sampai dapat sebanyak itu, tapi ya niatnya baik akan insya Allah ditolong orang-orang baik. Niat baik akan tumbuhnya juga, manennya juga baik iya, juga ya. Kita harus tetap berpikir positif. Ya. Wah ini kalau dilihat, wah Mas Dir ini kita godot juga ya ini. Bukan angkat-angkat bos, kan nguli. Ya. Ini suka ngejim juga Mas. Iya, kadang-kadang aja Mas. Kadang, untuk jaga stamina dan kesehatan. Besok saya ajak. Siap Mas Dir, siap. Kalau kita sedang berada di luar sih. Kita biasanya juga di kantor Bumdesa juga, di kantor KSP juga, tapi kali ini kita berada di lingkungan Umbul Besuki yang berada di kawasan wisata Desa Ponggo. Nah, di sini di Umbul Besuki ini sudah fasilitasnya untuk rekreasi, gelar kloso, sambil tiduran di kloso sudah bisa. Nah, dan tiketnya juga murah ya Mas Dir ya? Ya, murah sekali. Jajanan-jajanannya juga terjangkau. Dan di sini ciri khas memang alhamdulillah karunia Tuhan di sekitaran kawasan wisata Umbul Ponggo ini airnya murni mengalir dari bawah dan selalu mengalir. Jadi meskipun dibuat mandi banyak orang tetap bersih dan suci. Nah Mas Dir, ini kan kita berada di kawasan Besuki nih. Ini pengembangannya dulu tahun berapa Mas? Kalau nggak salah ini kita apa ini udah pas waktu Mas Dir menjabat ini? Belum. Oh, belum. Ini dikelola oleh salah satu lembaga desa juga namanya Pok Darwis. Pok Darwis itu ya. Nah, di luar Bumdes. Oke. Ya. Berarti peran Pok Darwis di Desa Ponggo juga ikut memajukan ekonomi desa. Nah, besok kita akan ngulik-ngulik ketuanya Pok Darwis. Bagaimana bisa sampai segini? Iya. Mungkin itu akan menjadi histori yang keren. Karena di Ponggo sendiri itu wah kayaknya banjir tokoh-tokoh yang luar biasa juga nih. Oh Mas Dir,
di umur 29 jadi direktur sudah ya mengemban tanggung jawab yang besar nih. Kayaknya beban ini kan juga Ya. berat. Nah, Mas Dir juga masih melajang. Nah, ini kalau ada kedukaan itu sambatnya harus apa ini Mas Dir? Sambatnya sama Gusti Allah. Wah, luar biasa. Ya kan biasanya selain hubungan dengan Tuhan kan paling enggak ada. kalau ada teman ini Ya. kan. Ya alhamdulillah saya dikelilingi oleh teman-teman yang baik, yang asik, yang maksud saya bisa saya ajak curhat maupun bisa ajak sambatan lah. Karena mau nggak mau BUMDes itu milik bersama juga. Orang-orang yang bekerja di BUMDes juga sering saya komunikasi karena komunikasi paling utama dalam dunia pekerjaan. Susah senang kita komunikasi dengan tim kita. Bagaimana tim kita harus tetap solid dan juga bisa diajak bekerja sama. Kalau masalah konflik itu hal biasa sebenarnya. Itu dukanya ya. Tapi semua bisa dilalui ketika kita berkomunikasi maupun bekerja sama dengan baik. Itu kalau konflik biasanya strateginya apa Mas Dir? Misalnya terjadi konflik itu Mas Dir turun tangan atau di kumpulan dulu nih kita rapat dulu atau gimana? Kalau konflik itu biasanya kita musyawarah ya. Semua masalah yang ada di BUMDes itu selesaikan dengan musyawarah. Karena musyawarah desa atau musyawarah BUMDesa itu salah satu marwah desa atau marwah BUMDesa. Betul. Bagaimana semua masalah-masalah yang ada di desa bisa diselesaikan di musyawarah tanpa ada gontok-gontokan, lapor-laporan. Dan itu menurut saya terlalu berlebihan. Semua bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kenapa harus terlalu ekstrim lah? Karena mau nggak mau kan juga semua yang ada di Ponggok, semua yang ada di desa itu milik bersama, milik masyarakat dan kembali ke masyarakat. Berarti memang desa sebenarnya dari dulu sudah mengajarkan kita untuk musyawarah ya. Dan musyawarah biasanya kalau di desa itu musyawarah bagian dari hukum tertinggi juga ya Mas. Musdes itu adalah hukum tertinggi di desa. Jadi ketika sudah ditetapkan di musyawarah, hukum pidana dan apapun itu mungkin bisa dikonter lah mungkin karena itu kesepakatan bersama. Karena yang dipula hak bersama gitu. Kalau pas Mas Dir itu hal yang paling tidak selama ini nih, selama ini pengalaman yang masih sangat berkesan sekali itu apa Mas? Selama apa menjadi nih? Pengalaman saya berkesan adalah di demo mungkin ya. Pernah di demo Mas? Itu salah satu konflik di desa atau pendewasaan ya, mungkin pendewasaan masyarakat kita ya. Itu pas waktu masalah apa Mas? Itu kalau nggak salah itu ya masalah lah, biasalah karyawan lah. Dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Ya, karena ya mungkin masyarakat gimana ya, nggak semua masyarakat itu paham bagaimana menyelesaikan masalah lewat musyawarah ya. Mungkin frontal ya, saya di demo oleh beberapa kelompok beranggapan bahwa gimana ya, semua itu bisa diselesaikan dengan kekerasan maupun jalur hukum. Padahal mau nggak mau kan yang namanya desa harus diselesaikan dengan musyawarah. Di demo 2 kali kalau nggak salah itu. Bahkan dibawain mori segala ya. Mori? Iya. Ya mungkin kan karena dulu kan kegalauan ya mungkin ya. Karena galau kondisi pandemi, semua pendapatan masyarakat pun juga pengaruh sekali. Berarti itu pas terjadi di waktu pandemi itu. Itu sungguh sangat-sangat gimana ya. Menurut saya sangat-sangat memalukan. Karena branding Ponggok sebesar ini kan sangat sayangkan ketika itu ditemari oleh orang-orang yang mungkin tidak terpuaskan dengan kondisi-kondisi saat itu. Tapi masalah itu apakah sudah selesai atau? Kalau masalah itu sudah selesai kan lewat musyawarah ya. Jadi ya harapannya untuk desa dan desa Ponggok tetap baik-baik saja. Baik-baik saja karena sayang sekali kan branding udah sebesar ini kok. Bahkan untuk pecontek kok masih ada beberapa orang yang menjatuhkan nama besar Ponggok. Itu sangat disayangkan sekali. Oke Mas Dir, nah ini kan Mas Dir kan juga masih muda nih. Badannya juga otot nih. Nah, pernah nggak nih Mas Dir sebagai direktur itu kan ketika keliling desa itu ada kembang desa yang wah gimana itu pernah nggak Mas? Atau pernah nggak menemui di pas ketika jalan di desa mana atau pas waktu undangan apa gitu? Aduh, berat itu. Karena itu masalah pilihan hidup sebenarnya. Karena seorang mungkin mempunyai beberapa tujuan sih. Kalau saya sendiri ya nanti tak katok-katok kesek lah, mumpung jenom kan ya. Nanti aku kan kerja sampai larut malam sampai subuh nanti cariin kan ya gimana.
Berarti ini fokus untuk berdesa Kita dulu fokus ya. berdesa dulu, stabilkan desa, baru nanti fokus pribadi. Karena ini salah satu komitmen saya. Komitmen saya sangat Komitmen besar. sebelum itu mencalonkan itu. Iya, saya komitmen bahkan 3 tahun bahkan saya nanti 3 tahun mengelola sampai ini stabil baru saya mungkin berpikiran untuk ke situ. Alhamdulillah moga-moga tahun ini stabil kan. Ya, ya. Kalau untuk pemetaan Desa Ponggok sampai 2025 nih Mas Ya. Dir, yang belum tercapai apa ya? Sebenarnya banyak sekali sih. Di tahun 2020 awal saya sudah membuat perencanaan. Ya. Perencanaan mengenai perubahan BUMDes ke berbadan hukum dan BUMDes memiliki holding-holding atau memiliki PT-PT. Itu di tahun 2020. 2020 awal saya sudah membuat bisnis plan seperti itu. Hanya saja karena terhantam pandemi, ya semua kacau. Jangankan BUMDes, BUMN aja kacau. Iya. Evergreen punya hutang puluhan triliun, ribuan triliun malah nih. Iya, iya. Di kondisi kemarin itu siapapun mungkin direkturnya bukan gimana ya? Ya, ya. Komat mas. Tetap mumet ya. Tetap mumet. Gitu. Semua pilih bisnis hancur. Nah, tugas anak koda itu bagaimana mempertahankan kapal ketika kapal itu bolong. Tapi pas perencanaan itu dibikin, dihantam pandemi, nah, ketika pas waktu mumet-mumetnya itu udah ada strategi yang lain belum? Sebenarnya kemarin ada beberapa strategi sih. Salah satunya adalah pembuatan bisnis plan untuk perikanan maupun apa sih kafe dan resto kan. Karena kemarin yang Tapi kan kalau untuk kafe resto pas waktu pandemi ketatnya itu kan ditutup juga, dibatasi juga. Nah, cuman pembatasan bukan ditutup kan. Nah, Karena kemarin kan pembatasan, di wisata kan off. Rencana untuk itu, karena mengingat kondisi pandemi juga semakin hari kok semakin mengerikan. Iya, iya. Mungkin kita berubah untuk ya udahlah kita break dulu untuk kita lanjutkan di tahun-tahun yang sedikit kondusif. Alhamdulillah tahun inilah insya Allah kita membuat beberapa gebrakan-gebrakan yang ada di usaha kita. Kalau bocoran dikit Mas, Ya. gebrakannya apa Mas itu? Salah satunya mungkin kita akan mengupgrade Umbul Ponggok ya mungkin ya. Yang tadinya Umbul Ponggok. Oh, Umbul Ponggok. Itu sebenarnya potensi luar biasa Ya, Umbul ada Ponggok dan juga Ciblon sebenarnya. Oh, Ciblon Nanti juga. kita akan rubah menjadi sesuatu yang upgrade lebih elegan lah. Kita buat meeting room, kita buat cafe untuk malam hari, kita jual suasana Ponggok di malam hari. Oh. Karena ketika Ponggok itu cuma ramenya siang hari mas. Oh, berarti mau branding Ponggok, wisatanya malam juga ada. Malam Ya? ada, siang ada. Jadi di Oh, Ponggok gitu, nanti orang itu bukan hanya berkunjung satu hari, Ya. tapi menginap, bisa traveling, bisa keliling Ponggok, bahkan di wisata-wisata di sekitar Ponggok. Kalau Mas Dir ini sudah memegang beberapa paket wisata atau Kemarin itu dari PT KSP sendiri ya. Kemarin sempat saya sarankan untuk membuat sebuah paket pariwisata, yang mana paket pariwisata ini berintegrasi dengan BUMDes dan wisata-wisata yang ada di Ponggok. Jadi mungkin dari penginapannya, kemudian makannya, terus wahananya bagaimana, itu akan terakomodir dengan baik di situ. tapi kalau BUMDesnya udah duluan udah jalan ya? Iya, kalau BUMDes sendiri kan biasanya di paket studi desanya kan ya. Oh, Ya, paket studi studi desanya, studi magang lah sekarang jadi namanya. Siap. Nah, besok kita akan tanya-tanya yang lebih Ya. ini dengan yang bersangkutan. Ya, bisa. Oke. Nah, Mas Dir, Ya. wah ini berhadapan dengan Mas Dir ini agak grogi juga Nah, ini. apa? Wah, banyak pertanyaan yang muncul tapi yo tetap harus satu-satu. Harus gitu. satu-satu. Iya, betul. Kalau dulu kalau kita flashback ya, Ya, dulu kan Mas Dir juga jadi direktur juga masih muda. Iya. Sebelum itu kan juga malah jadi karyawan di Umbul Iya, Ponggok ya. iya. Nah itu ketika Mas Dir jadi dir pertama kali, itu ekspresi dan doa orang tua apa Mas? Ya berharap menjadi pemimpin yang amanah dan berguna kepada masyarakat dan Iya. warga sekitar lah. Karena mau nggak mau direktur adalah pemimpin perusahaan, dan perusahaan itu adalah warga kita sendiri yang karyawannya, yang notabene mencari nafkah, mencari pendapatan dari desa. Mau nggak mau harus amanah, jujur, dan juga mengayomi semuanya. Jadi pas waktu pertama kali itu ketika menjadi dir, Ya. kalau untuk pengalaman apa ya emosional, Ya. siapa pertama kali yang jenengan temui nih Mas? Mungkin ibu saya. Ibu Saya ya? minta dukung ibu saya dan bapak saya. Oh ibu dulu lah bapaknya.
Karena kemarin yang sempat adalah almarhum bapak saya sih yang dorong saya untuk jadi maju oleh. Oh gitu. Dan juga dari teman-teman berharap saya ya mau nggak mau kan tongkat estafet itu harus anak-anak muda. Betul, betul, Ya, betul. karena pola pikir anak muda kan dengan harapannya bisa berkembang kan. Ya, ya, Daripada pola pikir mungkin ya orang atau kaum baby boomers kalau pola pikir old school karena kita mulai beranjak ke digital. Betul, Mas. Ke digital, ke semua yang berkaitan dengan internet. Ya. Kalau selain dari orang tua, Ya. sosok yang Mas Dir anggap hebat, anggap ya berjasa juga, yang menemani dan mendampingi Mas Dir dalam program-programnya itu salah satu aja Mas, siapa Mas? Mungkin Pak Lurah sendiri ya, Pak Pak Lurah Junaidi sendiri. Mulyono. Mau nggak mau dia adalah bapak dari desa Ponggok Mekan Soul. Dimana Soul itu adalah apa ya? Kalau tanpa ada Bapak Junaidi Mulyono, Ponggok itu sepi, damatan sepi, tamu-tamu rata nyari dia. Dia konseptor dari semua Iya. yang ada di Ponggok ini. Mau nggak mau ya dia yang salah satu menasihati saya, menjelaskan kesalahan saya, mengoreksi saya. Ya mau nggak mau dia adalah apa ya? Bapaknya bapak, Bapaknya ya. bapak. Bapaknya bapak. Kalau Mas Dir bapaknya sebumdes, kalau Pak Junaidi bapaknya sekampung di desa Ponggok ya. Iya, Wah, mau kita harus bapaknya. menghormati dia dengan Iya. segala kelebihan dan kekurangan dia. Oke. Nah, Mas Dir, Ya. sosok-sosok hebat tadi kan sudah mendampingi Mas Dir Iya. sampai sejauh ini. Nah, Mas Dir kan juga tetap punya plan nih ke depan Ya. kan. Nah, itu kira-kira pengembangan paling dekat ini apa Mas Dir? Pengembangannya mungkin untuk saat ini kita udah ada PT ya Mas ya. Nah, mana PT itu adalah anak perusahaan BUMDes. Oh, BUMDes Ya. berarti mendirikan PT Ya, gitu kayak ya. BUMN, ada Pertamina, ada PLN lah. BUMDes mulai mengarah ke situ sejak zona PP nomor 11 tahun 2021. PP nomor 11 juga ya. BUMDes bertransformasi yang mana BUMDes badan hukum publik menjadi berbadan hukum. Ya. Berarti sudah ada payung Udah hukumnya. payung hukum. Jadi mau ada pihak ketiga, mau membentuk PT udah bisa. enak juga ya. Karena unit usaha BUMDes itu terlalu banyak mungkin ya Mas. Banyak. Terlalu banyak, terlalu kompleks. Ya. Nah, itu malah nggak fokus juga ya Mas ya. Fokus, karena ruwet di situ Malah nanti. ruwet ya? Pengembangannya malah terbatas. Oh, gitu. Makanya kita pecah dari unit-unit usaha yang ada di BUMDes, kita alihkan ke PT. Oh, jadi unit-unit itu kumpulkan jadi satu untuk PT. Dari BUMDes ada sendiri, PT ada sendiri. Oh, Gitu malah loh, enak Mas. ya. Karena PT untuk kerjasama dengan pihak ketiga itu lebih fleksibel. Jadi BUMDesa itu udah apa ya, rodanya ekonomi Ya. desa, tapi BUMDesa juga masih punya PT juga. Ya, karena BUMDes sendiri kan ke benefit oriented ya. Ya. Bukan 100% profit karena bagaimana BUMDes menjadi kemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Yang penting itu ya. Yang penting itu bukan untuk murni bisnis. Betul. Kalau murni bisnis makanya kita rubah strategi yang mana BUMDes hanya benefit menjadi BUMDes profit karena mau nggak mau unit usaha itu namanya bisnis BUMDes itu juga harus ada profitnya kan Mas. Kalau kita hanya fokus saja ke BUMDesa untuk pengembangan dan profesionalitasnya mungkin kurang ya. Kalau dulu banyak unit-unit usaha di BUMDesa Ponggok ini Iya. kan malah nggak fokus. Iya. Itu kira-kira jumlahnya berapa Mas? Oh sekitar ada 8 atau 9 ya. 8, 9 aja udah ini ya? Oh iya. Udah nggak fokus Nggak ya? fokus ya. Tapi sekarang diringkes jadi berapa? Ya masih segitu Mas. Cuman kan yang BUMDes dan PT-PT ini kan beda-beda KPLI-nya atau unit usaha yang dikelolanya. Sekarang ada berapa PT sih di desa Ponggok, Ada di dua. BUMDesa Ponggok ini? Yang untuk saat ini kita aktifkan ada dua sih. PT Kedung Sumber Panguripan sama PT Sumber Umbul Ponggok. PT Kedung Sumber Panguripan sama PT Kedung Sumber Umbul Ponggok. PT Sumber Umbul Ponggok. PT Sumber Umbul Ponggok. Ya. Oke, siap. Iya. Yang mana dua PT ini salah satu garda ke depan kita untuk nanti mencari cuan karena cuan kan zaman sekarang namanya. Pendapatan di 2020 2021 ini berapa Mas untuk Kalau BUMDesa? 2020 kemarin sempat minus Mas. Kita di angka 5 miliaran 2020. 2020 di angka 5 miliar. Lalu 2021 kita belum tutup buku mungkin nanti di pertengahan bulan Januari lah. Tapi untuk saat ini mungkin cukup lumayan sih untuk minimal tidak minus atau tidak rugi gitu aja. Oh, iya. Ya, Berarti selisihnya jauh ya sama jauh sama tahun-tahun tahun-tahun lalu. sebelumnya sebelum pandemi ya.
Tapi kan juga wisata nih Mas. Wisata kan tetap strategi kan harus ya paling nggak ada pembaruan kan. Iya. Biasanya kalau wisata udah 3 tahun kan biasanya udah Bosen lah. pamornya udah meredup nih. Iya. Nah itu gimana ini Mas? Mensiasatinya gimana Mas? Salah satunya adalah kita membuat penyegaran ya Mas ya. Yang mana penyegaran wisata itu yang dulu hanya wisata teko, 2 jam, 3 jam, wes balik mulai. Sekarang kita menjadi wisata staycation sih rencana. Staycation. Karena harapan saya nanti Ponggok ini menjadi Balinya Jawa Tengah. Balinya Jawa Tengah. Iya. Cita-citanya Cita-cita dari seperti itu. Mas Dir ini ya. Iya. Mas, luar Bagaimana biasa. orang ke Ponggok itu ya nginep, ya menikmati suasana, healing lah zaman sekarang ya. Kita ada camping ground, kita ada mungkin pertanian, kemudian kita ada perikanan, kita banyaklah di area sekitar Ponggok yang sebenarnya masih bisa kita optimalkan di situ untuk menarik pengunjung atau pariwisatawan yang mau ke Ponggok. Kalau di Bali kan banyak turis mancanegara juga yang vulgar nih Mas. Kalau boleh dari sudut pandang anak desa seperti saya nih. Nah, kalau desa kan tapi yang vulgar-vulgar nggak dibawa kan? Enggak ya, Kita tetap menjunjung tinggi tetap adat istiadat kan. Adab kita Jawa ya kita harus Ya, Jawa. betul. Nah, itu mantap itu. Nah, kita sudah ngobrol-ngobrol asik dengan Mas Dir karena waktunya juga terbatas. Nanti kita akan ada session berikutnya lagi. Nah, 2 pertanyaan terakhir ini Mas. Ya. Mas Dir kan sudah mengabdikan diri ke desa. Kalau pendapat Mas Dir nih Ya. tentang anak desa yang merantau ke kota gimana Mas? Sebenarnya sangat disayangkan sekali sih. Karena apa? Di desa sendiri banyak potensi-potensi yang kita butuh anak-anak muda yang kreatif sebenarnya. Ya. Kita anak-anak muda yang pemikirannya fresh, anak muda yang mau bangkit untuk memajukan desa. Ya, kalau di kota, mau saya terlalu monoton mungkin sama-sama karyawannya. Kenapa kita nggak berekspresi diri saja? Dan kota juga udah penuh ya Mas. Penuh monoton. Iya. Ke desa kita lebih tenang, lebih nyaman, mungkin dekat orang tua juga. Dan potensi yang di desa itu Masih sangat banyak dan luar biasa sekali untuk kita optimalkan. Wah, luar biasa ini Mas Dir. Nah, sekarang terakhir pesan Mas Dir untuk direktur-direktur BUMDes di Ponggok, pengembang pariwisata. Bukan di Ponggok. Pesan-pesan untuk BUMDes, direktur-direktur BUMDes di seluruh Indonesia, pengembang wisata maupun anak-anak muda ini gimana Mas? Pesan dari Mas Dir. Tetaplah kreatif, tetaplah optimis, desa bisa berkembang. BUMDes bisa maju, BUMDes memberikan kontribusi ke desa dan rezeki desa, rasa kota. Wah, luar biasa sekali. Nah, oke, kali ini obrolan kita di sore hari ini kita akhiri. Besok kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi sama Mas Dir. Siap. Di session-session berikutnya di pembahasan tema-tema yang lebih santai dan rileks. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke Mas Dir, terima kasih Mas Dir. Ya, sama-sama Mas Ru. Iya.